Kalau dikatakan umat masyarakat tak siap menerima, sebenarnya bukan masyarakat, lebih banyak ustadznya tak siap. Serius ini. Kalau masyarakatnya ngangguk-ngangguk dia, entah ngangguk basa-basi tak tahu ya. Yang jelas ketika kita sampaikan begini Nabi, iya ustadznya, mau ikut Nabi, mau ustadznya ya. Alhamdulillah, aman aja kita keluar, tidak ada yang protes, tidak ada yang cegat. Pas ceramah pekan depannya ada ustadz lain lagi. Ya, pekan depannya jadwal kita sudah dianulir. Apa sebab? Ustadz provokasi. Berarti yang tidak siap siapa? Inginkah putri Anda menjadi wanita muslimah yang solehah? Hafal kitabullah dengan mutqin, lengkap dengan sanadnya yang langsung diberikan oleh orang yang profesional di bidang Al-Quran, istiqamah di atas manhaj Rasulullah SAW dan para sahabat, serta mampu mengajarkannya kepada masyarakat luas. Semua pilihan itu ada di Ma'had Tahfiz Hayatud Diyar. Bergabunglah dengan Ma'had Tahfiz Quran Hayatud Diyar. Saat ini membuka penerimaan santriwati baru untuk program resmi tingkat Salafiyah Wusta. Didukung oleh fasilitas yang sangat memadai, asrama ber-AC, ruang kelas ber-AC, laundry, air mineral tersedia di setiap kamar dengan CCTV 24 jam. Untuk biaya pendaftaran senilai Rp250.000, untuk biaya tahunan senilai Rp32 juta. Sudah mendapatkan seragam 3 setel, asrama, makan, laundry, kegiatan belajar dan yang lainnya selama 1 tahun penuh dari bulan Juli 2021 sampai bulan Juni 2022. Biaya tahunan bisa diangsur dalam 3 tahap, dimulai setelah Ananda dinyatakan lulus. Makanya Indonesia ini kalau masih begini, bukan sulit maju, tak akan pernah maju. Serius ini. Kalau masih begini terus, ya kalau benar apa kata yang Gus Dur tadi, kalau benar kata beliau itu, maka orang Indonesia tak akan pernah maju. Lain yang disepakati, lain yang dituruti. Iya itulah. Dan mohon maaf, ini mental kita mungkin dalam banyak kalangan masih ada. Ya misalnya, kalau kita ngaji misalnya seperti ngaji kita, baca hadis, dosa tuan-tuan saya dulu. Ketika saya pernah mengikuti kajian di Jakarta, Riyadhus Shalihin, datang satu hukum fikih lah ya. Lalu oleh ustadznya bilang, memang ini menurut hadis seperti ini, menurut Imam Nawawi juga seperti ini. Cuman kita tidak biasa seperti ini. Jadi kaji itu hanya untuk diketahui. Walaupun beda dengan hadis, beda dengan yang dikatakan ulama, tapi kita dah suka begini kan. Kan itu masalahnya. Kan sudah membudaya, bagaimana lagi nanti kalau kita tegur, kalau kita perbaiki, ribut orang. Memang ada dakwah yang benar tuh yang tidak ribut? Pak, siapa yang paling pandai berdakwah? Nabi atau kita? Nabi. Bikin ribut enggak? Serius ini tuan-tuan. Ada enggak Nabi yang tak diributkan oleh umatnya? Ada enggak? Sebutkan. Semuanya ribut. Di dakwah itu memang ribut, teman-teman. Bukan dakwah yang ribut, orang yang meributkannya. Karena kecuali berdakwah di kalangan yang sudah Masya Allah. Ya. Kalau sempat kita diundang, andai-andai ini, tidak benar ini. Andainya sahabat masih hidup sekarang, suruh saya ceramah. Ya, suruh baca hadis Nabi. Gimana kira-kira? Ribut mereka? Ribut? Ya enggak ada. Nah kalau ada semangat jemaah misalnya seperti semangat sahabat, ya suruh impak 1 miliar untuk Masjid Z, langsung keluar berlomba dia, bapak 1 miliar enggak, saya 10 katanya, saya seluruh harta saya. Ada yang ribut? Ada yang ribut. Ada enggak yang meributkan? Ini impak 1 miliar, lalu bapak ini enggak, saya enggak lama lagi mungkin mati, saya 10 katanya. Oh anda dengar sana 15 saya, dengar sana enggak, saya semuanya. Ada yang ribut? Belum ada kasus orang berebut bikin masjid, ya, bikin masjid, saya yang biaya semuanya. Yang satu ingin dia, yang satu ingin ada. Ada di kita maksudnya. Kalau tidak ada lama selesai. Kaum muslimin. Tidak ada. Jadi kalau kita dakwah di depan orang yang memang sudah lebih bagus dari pendakwah nih,
Tapi kalau seandainya dakwah di kalangan yang masih, mohon maaf, ya masih belum berilmu, lalu disampaikan ilmu, yang otomatis ada yang ribut dan ada yang manut. Tidak semua ribut. Kalau dikatakan umat masyarakat tak siap menerima, sebenarnya bukan masyarakat, lebih banyak ustadznya tidak siap. Serius ini. Kalau masyarakatnya ngangguk-ngangguk dia, entah ngangguk basa-basi tidak tahu ya. Yang jelas ketika kita sampaikan begini Nabi, iya ustadznya, mau ikut Nabi, mau ustadznya ya. Alhamdulillah, aman aja kita keluar, tidak ada yang protes, tidak ada yang cegat. Pas ceramah pekan depannya ada ustadz lain lagi. Ya, pekan depannya jadwal kita sudah dianulir. Apa sebab? Ustadz provokasi. Berarti yang tidak siap siapa? Yang tidak siap siapa? Ustadznya, bukan? Jemaah-jemaah kadang-kadang siap-siap aja kok. Karena pada asalnya orang yang tidak tahu tentu dia ikut. Tapi setelah diberitahu yang keliru, akhirnya dia ngikut. Jelas? Nah, jadi sebenarnya yang tidak siap itu kadang bukan masyarakat, tapi lebih pada petinggi-petinggi yang merasa terancam kepentingannya. Makanya yang paling sibuk dulu menentang dakwah para nabi itu siapa? Orang rendahan atau orang petinggi? Alhamdulillah, dah paham rupanya ya. Dah paham ya? Iya, baik.